Selamat pagi semua. Aduh, tidak dapat dengar. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Encik mengucapkan selamat pagi semua bagi adik-adik yang ada di rumah maupun di rumah gereja. Sekarang orang mau beribadah bersama-sama. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan adik-adik, orang bisa bersama-sama lagi. Walaupun yang lain cuma di rumah Kang, tetapi ada juga yang di rumah gereja. Mari orang mau beribadah bersama-sama di hari Minggu ini adik-adik. Mau beribadah memuji nama Tuhan. Untuk itu bagi adik-adik yang masih di rumah, yang belum bersiap-siap, boleh siap-siap ya, duduk yang manis. Orang semua ibadah sama-sama. Sebentar kalau sementara ibadah, nyanda ada tuh bapak cerita nih, atau bapak jalan ke sana kemari, karena orang mau menghadap Tuhan. Jadi betul-betul orang mau beribadah. Untuk itu sekarang Encik mau undang dulu tuh yang ada di rumah maupun yang ada di rumah gereja. Berdiri dulu semua. Orang mau menyanyi bersama-sama. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Diundang kepada encik-encik sekalian datang di muka. Orang mau menyanyi bersama-sama. Satu, dua, tiga. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujianku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia hitari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Masih tetap berdiri semua. Orang mau menyanyi lagi satu lagu, tapi Encik harap dengan penuh semangat nih, karena ini kan masih pagi, supaya dapat lihat semangat-semangat orang mau memuji Tuhan. Orang menyanyi bersama-sama, Allahku besar, kuat dan perkasa. Satu, dua, tiga. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih, silakan duduk semua. Sekarang adik-adik, orang semua berdoa pembukaan,
Mana tuh sikap berdoa? Sikap berdoa semua dan doa pembukaan akan dibawakan oleh Enci Miske Manopo. Persilakan. Adik-adik semua kunci tangan, tutup mata, orang mau berdoa. Nah ada tuh mau buka-buka mata, nah ada tuh mau babakirit, mau lihat tuh kakak atau tuh adik ada buka mata atau ada tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Di pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan Tuhan sehingga kami, guru-guru dan anak-anak sekolah minggu Jemaat Kekasih Maranatha boleh beribadah di hari Minggu ini dengan segala baik. Ya Bapa di sorga, saat ini kami akan beribadah. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Nace. Biarlah ya Bapa, firman yang akan kami dengarkan sebentar itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran adik-adik sehingga itu boleh terlaksana hanya seturut dan kehendak Bapa sendiri. Terima kasih Bapa, berkatilah kami agar peribadatan kami pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Nah, ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Enci Yohanace Kadimateng untuk pembacaan Alkitab dan orang mau dengar cerita sama-sama. Suka toh? Nah, orang panggil atau undang Enci Yohanace. Ya, terima kasih Enci. Sekali lagi Enci musapa dulu tuh anak-anak yang ada di rumah gereja. Halo. Adik-adik yang ada di rumah, halo. Iya, adik-adik bersyukur pagi hari ini torang jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu walaupun sampai saat ini torang beribadah belum seperti sebelum corona, Kang. Tetapi apapun itu orang tetap bersyukur. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, saat ini orang akan membaca, mendengarkan cerita firman. Adik-adik yang ada di rumah, so siap Alkitab? Kalau belum siap tuh Alkitab, pergi jopi ambil ndak lama. Karena di rumah toh, yang ada di gereja ada bawa Alkitab? Ada? Mana mulia? Angkat tuh Alkitab. Iya, memang mesti bawa Alkitab. Kalau orang datang di ibadah, orang harus bawa Alkitab. Kalau di rumah ndak mungkin toh mau bilang lupa Encik tuh Alkitab. Toh, semua pasti ada Alkitab. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari sama-sama orang buka Alkitab dari Kitab Kudus Perjanjian Lama. Tak salah le Encik mulu. Dari Kitab Keluaran pasal 7, Kitab Perjanjian Lama dari Kitab Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 25. Jadi itu kitab Keluaran ada di Perjanjian Lama, dia ada di kitab kedua. Sudah, sodapa yang di rumah sodapa? Yang di gereja sodapa semua? Sudah. Kitab Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 25.
Sudah? Karena tadi to encik meske sose berdoa torang, karena itu sekarang torang mau baca bagian Alkitab ini bersama-sama. Jadi semua fokus di Alkitab. Jadi tidak ada bermain. Yang belum tahu babaca, duduk manis kong badengar. Toh, yang so tahu babaca, torang mau baca sama-sama. Jangan babaku rebe, jangan cepat-cepat, supaya torang mau dapat tahu apa tuh data tulis di Alkitab. Toh, nah adik-adik yang dikasih Tuhan, sekali lagi, torang pembacaan Alkitab pagi hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 25. Lembaga Alkitab memberi judul Tulah pertama air menjadi darah. Mari kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah pada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan-ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulnya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengar mereka. Keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istana dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Ya, adik-adik yang dikasihi dan berkati Tuhan, demikianlah torang pembacaan firman Tuhan saat ini. Sebelum torang mau dengar cerita,
torang menyanyi tu lagu Duduk Tenang Lipat Tangan. 1, 2, 3. Duduk tenang, lipat tangan, hadap ke depan, ku mau mendengar firman Tuhan, saya sudah siap. Ya, sekali lagi encikmu siapa? Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya. Adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah gereja, pagi hari ini torang bersyukur Pak Tuhan karena kembali torang boleh beribadah. Sekali lagi encik bilang, biar torang pe ibadah masih tetap seperti biasa, masih sama. Ibadah di rumah belum boleh babak kudapa, Kang. Deng tamang-tamang, mar torang tetap bersyukur. Karena biarpun dalam keadaan pandemi, torang masih tetap bebas beribadah Pak Tuhan. Toh? Kalau torang mau baca dalam pembacaan Alkitab tadi, adik-adik, toh, tu umat Israel pada waktu zaman Raja Firaun ini, dorang beribadah pada Tuhan nyandak bebas, toh, torang dah baca tadi. Karena itu, sekali lagi encik mau bilang torang bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, torang bebas beribadah. Orang Mesir, orang Israel ketika dorang hidup di Mesir, adik-adik, dorang dipaksa oleh Raja Firaun untuk mau sembah tuh Raja Firaun pe Tuhan. Padahal bukan Tuhan, Kak, ilah-ilah itu, toh. Masa tuh Raja Firaun bilang tuh patung-patung ada kekuatan, toh. Itu betul atau nyandak? Itu nyandak betul. Karena tuh patung-patung itu siapa ada backing? Manusia ada backing, toh? Tuh matahari ada kekuatan kata menurut Firaun. Betul kira-kira? Nyandak betul. Karena tuh matahari itu siapa ada backing? Tuhan. Jadi yang patut orang mu sembah dan orang puji cuma siapa? Cuma Tuhan Allah toh. Cuma Tuhan Allah karena dia yang paling hebat, yang paling dahsyat, yang paling luar biasa. Toh? Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, jadi sekali lagi encik bilang, torang bersyukur karena torang masih diberi waktu kesempatan untuk beribadah. Toh? Biar torang pe ibadah masih begini, masih dalam keadaannya cuma ibadah di rumah, mar torang patut syukuri. Kong encik mau seingat, jangan sia-siakan itu kesempatan beribadah. Toh, encik pernah baca di Alkitab ada bilang, tu ibadah bukan cuma berguna ketika torang hidup di dunia. Toh, hidup di dunia itu ibadah itu berguna sekali. Karena apa? Kalau torang rajin beribadah, di ibadah torang diingatkan. Firman Tuhan kasih ingat, jangan malawang orang tua. Toh? Itu juga ketika torang hidup nak malawang orang tua, torang akan menikmati apa? Kebahagiaan, toh? Orang tua selalu sayang, toh? Begitu juga hal-hal lain. Dan di firman Tuhan bilang kalau itu ibadah berguna untuk orang pe kehidupan sekarang ini, bahkan kehidupan di masa yang akan datang. Sampai orang mati pun itu ibadah itu akan selalu bermanfaat bagi orang. Karena itu sekali lagi encik bilang jangan sia-siakan itu kesempatan untuk beribadah pada Tuhan. Karena ketika orang beribadah orang boleh menikmati berkat Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, kehidupan orang Israel pada zaman ini pembacaan Alkitab ini, dorang hidup di tanah Mesir.
Di tanah Mesir ini orang Israel dijadikan apa? Dorang dijadikan budak. Bayangkan adik-adik so tahu tuh budak bagaimana. Dorang mesti kerja keras, toh. Mesti kerja terus, nyana istirahat. Siang malam dorang harus kerja, toh. Dorang pe kehidupan sangat menderita. Dorang nyana bebas sama dengan torang beribadah. Sehingga dalam pembacaan di sini Tuhan memakai 2 orang. Kira-kira siapa DP nama? Musa dan Harun. Musa dan Harun ini dipakai oleh Tuhan untuk mau kasih keluar tuh bangsa Israel dari tanah Mesir. Karena Tuhan kasih yang solia. Bagaimana itu orang Israel menderita sekali di tanah Mesir. Tuh. Dorang mesti kerja paksa. Siang dan malam dorang mesti kerja. Sehingga Tuhan kasih yang rasa sayang dari itu umat Israel tuh. Tapi adik-adik ketika Musa dan Harun mau pergi menghadap Pak Firaun, apa Firaun ada izinkan tuh orang Israel? Tidak. Malah adik-adik ketika Musa dan Harun pi menghadap mau minta Firaun untuk mau kasih bebas tuh orang Israel dari tanah Mesir, malah itu orang Israel semakin apa? Semakin ditindas oleh Firaun. Dorang tambah di pekerja supaya dorang lebih kerja lebih berat. Bayangkan dorang menderita sekali. Karena ini Firaun ini dia berkeras hati, berkeras nih mau Nih mau izinkan tuh orang Israel keluar dari tanah Mesir, sehingga dalam pembacaan yang torang baca tadi tentang apa? Tulah, toh Tuhan kasih penghukuman tanah Mesir termasuk Raja Firaun. Ini tulah pertama air menjadi darah. Tuhan bilang Musa dan Harun, kalau Firaun masih berkeras hati, nyandak mau izinkan tuh orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir untuk beribadah pada Tuhan Allah, ngana pukul tuh tongkat, kong itu air di sungai Nil berubah menjadi darah. No adik-adik bayangkan Jokang, adik-adik pernah lihat sungai? Sudah? Bayangkan jo orang mau lihat tuh sama jodeng tuh Tondano sana Kang. Di Tondano sana atau jangan jauh-jauh jo di Lahendong Kang. Apa kote? Danau Lino. Bayangkan jo orang mau lihat kong dia saudara semua. Begitu no yang dah jadi di tanah Mesir. Toh adik-adik dapat lihat? Di rumah dapat lihat? Tuh sungai Nil berubah menjadi darah. Nah Tuhan bilang Pak Harun pukul tuh selokan. Tuh kata pokoknya semua tuh kolam-kolam supaya dia jadi darah. Tuhan mau kasih lihat Pak Harun dan orang-orang Mesir bahwa dia berkuasa. Toh? Adik-adik, apakah dengan ini tulah ini Raja Firaun dah izinkan tuh orang Israel keluar? Nyanda, dia belum kasih keluar. Karena memang begitu. Tuhan memang menyatakan baik-baik dia pekuasa. Tuhan memang mau kasih tunjuk Pak Firaun bahwa dia yang terhebat. Dia yang berkuasa toh. Dia boleh backing apapun. Tuhan kasih ada berapa tulah siapa adik-adik so tahu? Ada berapa?
ada 10 tula yang Tuhan ada kasih pa orang Mesir. Tetapi dari 1 sampai 9 Firaun tetap apa? Berkeras hati. Dia nyanda izinkan. Dia panggil dia pe ahli-ahli tuh orang-orang pinter dorang bilang. Kong baking sama yang Musa dan yang Harun da baking. Jadi no katuk dorang da baking. Mar sekali lagi apa yang dorang baking nyanda mau lewat dari apa yang Tuhan da baking. Nyanda mau melebihi dari apa yang Tuhan da baking. Karena di dunia ini siapa punya? Tuhan punya. Jadi dia yang berkuasa. Apapun kekuatan di dunia ini, nyandak bisa mau tandingi kekuatan siapa? Tuhan. Karena sekali lagi, dia yang terhebat, dia yang berkuasa. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, lewat cerita firman Tuhan ini, torang sebagai anak-anak Tuhan diingatkan. Orang diingatkan bahwa Tuhan itu sangat berkuasa. Dia amat mengasihi umat Israel. Bagaimana dia mengasihi umat Israel, begitu juga dia mengasihi orang semua yang ada saat ini. Toh? Dia sangat mengasihi orang. Jadi orang diingatkan mesti beribadah kepada Tuhan. Tuhan sangat peduli dengan keberadaan kita. Tuhan selalu punya cara mau tolong patorang. Oh. Bukti nyata 1 tahun torang hidup di masa pandemi corona ini sampai saat ini torang tetap ada dalam keadaan sehat, kuat, diberkati. Torang mampu dah lewati ini kehidupan di masa-masa pandemi biar torang mesti membatasi diri keluar dari rumah. Biar torang cuma ibadah di rumah, orang cuma belajar di rumah, tapi orang tetap bersyukur karena Tuhan sekali lagi Enci bilang, nyandak pernah kasih tinggal pat orang. Orang kuat sehat sampai hari ini itu karena Tuhan Yesus. Dan satu bukti nyata pat orang bahwa Tuhan mengasihi orang semua. Sekarang ini orang sedang ada di masa-masa minggu-minggu apa kote? Minggu-minggu sengsara. Pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa yang ia kerjakan for orang semua, for adik-adik dan enci, for oma opa, mama papa. Tuhan ada kerjakan untuk apa? Supaya orang semua selamat. Toh? Itu bukti nyata bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi orang. Tuhan Yesus ini mau orang semua hidup menderita sama dengan orang Israel. Toh? Kalaupun saat ini mungkin ada di antara adik-adik, di antara enci-enci mungkin menderita, mungkin juga karena orang kesalahan toh, bukan karena Tuhan. Karena itu sekali lagi enci mau bilang, jangan sia-siakan kesempatan untuk orang datang beribadah pada Tuhan. Sama dengan orang Israel. Dorang mau suka beribadah mar, dorang dibatasi. Orang yang nyandak pernah terbatas, mari orang tetap selalu beribadah pada Tuhan, orang mengucap syukur pada Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan paling hebat, dahsyat luar biasa. Dia sanggup mau tolong pada orang dalam keadaan apapun. Mau di sekolah, di rumah, dimanapun, Tuhan adalah andalan yang paling hebat. Oh, paling bagus sekali orang mau andalkan. Jadi sekali lagi, mari orang selalu datang pada Tuhan, orang selalu hidup andalkan Tuhan. Dalam keadaan apapun, mau belajar di sekolah dimanapun, selalu cari Tuhan. Selalu nomor satukan Tuhan. Selalu datang pada Tuhan supaya Tuhan tuntun pada orang. Kalau orang hidup bersama dengan Tuhan, sukacita luar biasa orang alami dalam hidup. Biarpun hidup ini selalu ada tantangan, ada pergumulan. Maka kalau orang ada dengan Tuhan, semua pasti dimudahkan. Nah, semoga adik-adik firman Tuhan ini jadi berkat, jadi kekuatan, jadi penuntun untuk orang semua. Sama-sama bilang amin. Nah,
Berdiri semua, mari torang menyanyi tu lagu Dia yang Terhebat. Ayo, Dia yang Terhebat. Kalau adik-adik yang di rumah belum terlalu tahu, ba iko-iko jo pelang-pelang. Dia yang terhebat. Satu, dua, tiga. Seindah-indahnya petang, seinteranya rembulan, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, setinggi-tingginya asnya samudra, lebih Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Sekali lagi. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya rembulan, seterang-terangnya bulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya pelangi, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Ya, silakan duduk semua. Sekarang ini orang akan memberi persembahan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi persembahanku adalah sejuta. 2, 3. Persembahanku adalah sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sekali lagi. Persembahanku adalah sejuta. Persembahanku adalah sejuta. setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sekarang orang mau berdoa, dan untuk doa syafaat akan dipimpin oleh Enci Anneke Lasut Asa. Disilakan.
adik-adik yang berada di rumah gereja, bahkan guru sekolah minggu, juga adik-adik yang ada di rumah bersama guru-guru sekolah minggu. Tadinya orang memuji Tuhan lewat puji-pujian, sudah mendengarkan firman Tuhan dan cerita, dan tentunya saat ini orang akan kembali lagi menghadap Tuhan lewat doa syafaat. Tentu semua adik-adik sesiap Kang untuk berdoa, karena doa adalah nafas hidup orang semua sebagai orang yang percaya. Karena itu siap hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat di pagi hari ini. Karena itu mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena di pagi hari ini sebagai anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu, kami sudah boleh lagi memuji nama Tuhan lewat puji-pujian, sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus yang sudah disampaikan oleh Enci Yohanace Kadinghate. Terima kasih Tuhan karena Roh Kudus-Mu telah menaungi kami semua dan bekerja bagi Enci yang sudah menyampaikan cerita di pagi hari ini. Biarlah Tuhan cerita ini akan benar-benar kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari, walaupun kami masih anak-anak. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus, hikmat yang dari Tuhan akan memampukan kami untuk melaksanakan apa yang menjadi firman Tuhan lewat kehidupan kami sebagai anak-anak pun sebagai guru-guru sekolah minggu. Karena itu ya Tuhan, berkatilah kami semua yang setia beribadah kepadamu, sebagaimana yang sudah diceritakan oleh Enci Yohanace, bahwasanya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak, bahkan pun guru-guru sekolah minggu pun kami semua sebagai orang tua jemaat yang selalu beribadah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Maka dengan demikian banyak berkat yang tentunya akan kami miliki di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih banyak. Ibadah pagi hari ini boleh berjalan dengan segala baik. Dan kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini terpakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan sendiri. Berdoa kami Tuhan bagi guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Kakaskasen Maranatha, mulai dari kolom 1 sampai kolom 2. Biarlah kami semua yang Engkau telah percayakan untuk melaksanakan tugas pelayanan yang ada di jemaat, biarlah Roh Kudus-Mu dan hikmat yang daripada Tuhan menjadi bagian masing-masing kami sebagai guru-guru sekolah minggu, sehingga kami dapat melaksanakan amanat Tuhan untuk melayani anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Kakaskasen Maranatha. Berkati juga kehidupan anak-anak ya Tuhan, baik yang masih kecil, balita, batita, bahkan pun anak-anak yang sudah besar, yang sudah bersekolah. Sehat-sehatkan dan kuat-kuatkan mereka semua Tuhan. Biarlah Engkau terus menaungi mereka dengan kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, demikian pun bersama dengan orang tua yang senantiasa mendampingi anak-anak sekolah minggu untuk beribadah kepadamu. Diberkatilah mereka semua Tuhan, baik papa, mama, oma, opa, bahkan pun kakak yang menemani anak-anak untuk beribadah kepadamu. Biarlah Engkau terus berkati kehidupan mereka semua,
dan kesehatan, kekuatan terus menjadi bahagian kehidupan mereka. Ya Tuhan, saat ini kami sudah memasuki masa minggu sengsara yang ketiga. Walaupun kami masih anak-anak ya Tuhan, biarlah dengan hikmat yang daripadamu, kami boleh mengerti atau kami boleh memaknai minggu-minggu sengsara yang sementara kami rayakan ini. Dan saat ini sudah berada pada minggu sengsara yang ketiga. Biarlah Tuhan kami boleh menjaga jati diri kami sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai guru-guru sekolah minggu. Untuk dapat benar-benar menghayati akan minggu-minggu sengsara, minggu-minggu penderitaan Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk disalibkan. Karena itu ya Tuhan, jika Engkau mendapati kami melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, ampunilah dan kasihani kami. Ya Tuhan, selesainya kami beribadah di pagi hari ini, tentunya kami yang beribadah di rumah Tuhan ini akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah tuntunan kasih Tuhan menjadi bagian kami sehingga kami boleh tiba dengan selamat. Dan bagi orang tua bahkan pun anak-anak serta guru-guru sekolah minggu yang beribadah di rumah, biarlah mereka terus diberkati oleh Tuhan. Seluruh kehidupan kami Tuhan, Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu Jemaat Kakas Kristen Maranatha, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah program ke depan yang nantinya akan dilaksanakan pun sementara dilaksanakan oleh Komisi Pelayanan Anak, biarlah semuanya itu dalam pemberkatan Tuhan. Diberkati penatua, sekretaris, asisten bendahara, wakil ketua yang Engkau percayakan untuk membantu tugas pelayanan ini. Biarlah mereka terus dengan sukacita iman melayani anak-anak, bahkan mengayomi kami sebagai guru-guru sekolah minggu dalam pelayanan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah kami yang berdoa, bersyukur dan bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah adik-adik, tadi torang so baca Alkitab, torang so dengar firman Tuhan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan adik-adik yang sudah torang dengar tadi, kiranya firman Tuhan adik-adik, demikianlah tadi torang so baca Alkitab sama-sama, so dengar cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan yang torang so dengar tadi boleh menambah torang pe pengetahuan tentang torang pe Tuhan, bahwa ketek torang pe Tuhan itu Tuhan Allah sungguh dahsyat dan luar biasa. Jadi adik-adik, mari torang tetap rajin terus beribadah. Jangan cuma beribadah di rumah, ibadah di mana saja. Kalau torang so normal, kok mama dan papa mau panggil pi ibadah, mesti rajin-rajin. Apalagi kalau torang so boleh mau datang beribadah sekolah minggu di gereja, mesti datang ibadah di gereja. Karena adik-adik tahu, torang pe Tuhan Yesus itu sangat baik
dan sangat mengasihi torang semua. Nah adik-adik, sekarang torang mau tutup torang pe ibadah di pagi hari ini. Enci undang torang semua berdiri. Enci-enci yang ada di gereja untuk datang di depan. Torang mau menyanyi satu lagu. Yesus mengasihi aku. Sekali lagi adik-adik yang di rumah boleh berdiri, orang mau menyanyi. Yang setahu DP gaya boleh bergaya lagi. Adik-adik yang di rumah gereja, berdiri semua, orang menyanyi bersama-sama. Yesus mengasihi aku, 1, 2, 3. Yesus mengasihi aku, Dia mati bagiku. Ku mau mengasihi Yesus, taat kepadanya. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, inilah tekadku. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun Yesus mengasihi aku. Dia tebus dosaku. Ku mau mengasihi Yesus kini dan selamanya. Sekali lagi. Yesus mengasihi aku, Dia mati bagiku. Ku mau mengasihi Yesus, taat kepadanya. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, inilah tekadku. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun Yesus mengasihi aku. Dia tebus dosaku. Ku mau mengasihi Yesus kini dan selamanya. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, adik-adik semua, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Disampaikan terima kasih kepada adik-adik semua, baik yang berada di rumah maupun di rumah gereja, kepada enci-enci maupun engku-engku, maupun kepada orang tua, oma, opa, atau siapapun juga yang sudah beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada enci-enci yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Disampaikan juga terima kasih kepada tim multimedia, Penatua Toar, yang tetap setia bersama-sama dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus mengasihi orang semua. Terima kasih. Bye.